Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan yang terakhir satu tema kecil, yaitu terkait dengan masalah bahwa panggilan haji merupakan panggilan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Artinya orang yang dipanggil pergi haji itulah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum dipanggil pergi haji adalah harus betul-betul mempersiapkan diri, memahami fikihnya, syariatnya, syariat ibadah haji, memahami falsafahnya, tujuannya, hikmahnya dan sebagainya. Sehingga ketika pergi haji sudah betul-betul siap. Jangan sampai ketika pergi haji masih belum memahami fikih dan falsafah ibadah haji itu, maka akan merugi tentunya. Ya, jadi seruan haji ini sebagai pemuliaan terhadap umat manusia. Artinya Allah menghormati umat manusia dan menempatkan mahkota kemuliaan di kepala para hujjaj, para jamaah haji, membangkitkan hati nurani mereka yang tertidur panjang sehingga menjadi melek, menjadi tergugah dan menjadi tercerahkan, dan juga mendorong mereka untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Allah memanggilnya walillahi 'alan nas hajjal baiti man istata'a ila sabila. Bahwa menunaikan ibadah haji itu wajib bagi manusia. Ya. Hanya karena Allah, tapi bagi yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, memberikan umat manusia rezeki dan memberi mereka banyak keberkahan, ya. Mereka berhak untuk dipanggil untuk pergi haji oleh Allah agar datang ke rumahnya, rumah Allah, ke Baitullahil Haram, sebagai tanda rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini akan menjaga kemuliaan mereka, kemuliaan umat manusia. Jadi karamah dan kemuliaan serta ijah yang sesungguhnya adalah ijah dan karamah yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ibadah haji panggilan dari Allah ketika sesuai dengan syariat Islam, maka itulah ijah dan kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah haji ini banyak keberkahan yang akan diperoleh oleh orang yang pergi haji. Banyak keberkahannya, kebaikannya, di samping juga pahala dan surga insyaallah. Di sini ada satu hadis yang akan saya sampaikan mengenai keberkahan dari beribadah haji tersebut bagi yang mengunjungi Baitullahil Haram. Sa'ad Iskafi meriwayatkan bahwa dia mendengar sebuah riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam yang berkata, innal hajja idza akhadha fi jihazihi lam yakhtu khutwatan fi syai'in min jihazihi illa kataballahu azza wa jalla lahu 'ashra hasanatin wa maha anhu 'ashra sayyi'atin wa rafa'a lahu 'ashra darajatin hatta yabrugha min jihajihi mata ma farag. Artinya, ketika seseorang siap untuk menunaikan ibadah haji, maka Allah yang Maha Kuasa mencatat 10 perbuatan baik baginya. Allah mengampuni 10 dosa-dosanya dan mengangkat kedudukannya 10 derajat sampai dia menyelesaikan persiapannya. Ini baru persiapan. Kemudian meninggalkan rumah dan mulai perjalanannya. Lalu Allah akan memberinya pahala yang lebih baik. Ya, semakin jauh dia melangkah menuju haji, maka semakin banyak pahala yang diberikan Allah dan semakin tinggi dan baik pahala tersebut. Jadi sejak persiapan saja maka sudah ada pahalanya. Karena itu kita harus siap-siap bisa menabung uang, ya, memiliki kencereng atau celengan sebagai bentuk kesungguhan kita untuk pergi haji. Di situ sudah ada nilainya dan diganjar oleh Allah dan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata,
Al-hujjaju yasduruna ala thalathati asnafin. Sinfun yu'taqu minan nar wa sinfun yakhruju min dhunubihi kahayati yami waladathu ummuhu wa sinfun yuhfadhu fi ahlihi wa malihi fadzalika adna ma yarji'u bihi al-hajju. Artinya, para jemaah haji itu dapat dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Ala salasati asnafin, 3 bagian, 3 kelompok. Itu setelah mereka kembali dari ibadah haji. Artinya orang yang pergi haji setelah pulang mereka ada 3 kelompok atau 3 bagian. Sekelompok dari mereka itu akan dibebaskan dari api neraka. Sudah tercatat bahwa dia bebas dari api neraka. Ini sekelompok orang yang pergi haji. Kelompok yang lain mereka termasuk yang dosa-dosanya diampuni dan mereka menjadi seperti ketika mereka baru lahir. Jadi pulang dari haji maka seperti bayi yang baru lahir, artinya tidak memiliki dosa apapun. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan kelompok yang ketiga mereka termasuk yang keluarga dan kekayaannya akan terjaga. Ini adalah keuntungan minimal yang diperoleh seseorang. Jadi haji juga akan berfungsi menjaga kehormatannya, harta bendanya, kemuliaannya dan lain sebagainya. Itulah manfaat ibadah haji yang sangat besar. Dan di sini ada perbedaan, ada 3 kelompok. Perbedaannya jelas. Karena pahala yang diperoleh oleh seseorang itu bergantung pada niat dan derajat pengenalan rahasia ibadah. Karena itu semakin seorang mengenal ahkam syar'i, fikih-fikih haji misalnya, mendalami falsafahnya, memahami tujuannya, memahami apa yang dia baca, yang dia berdoa di sana, yang dia lakukan, maka itu pahala semakin besar. Seperti hanya ibadah sholat juga, ibadah puasa juga, semua ibadah begitu. Ya, pahalanya tidak ada yang sama. Dan besar kecilnya pahala tergantung pengetahuannya, kedalaman pemahamannya, dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang suatu ibadah, yaitu tentang fikihnya, ahkam-ahkamnya, kemudian juga semakin tinggi keimanannya dan keikhlasannya, maka pasti pahala dan manfaat yang akan diperoleh akan semakin banyak, semakin tinggi pula. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini kita bisa mengambil manfaat yang besar terkait masalah hak-hak ibadah haji. Ya, dan kita berharap ibadah haji sebagai tempat pemersatu umat muslimin di seluruh dunia. Dan di sana nanti akan dikumandangkan kedatangan Al-Imam Al-Mahdi Ajalallah Farajah Syarif, yaitu pada musim ibadah haji. Ya, mudah-mudahan kita dapat menunaikan ibadah haji dengan penuh kemudahan, penuh keberkahan, dan mendapatkan nilai barakah dan hikmah yang Allah janjikan insyaallah ya rabbal alamin. Yang sudah haji mudah-mudahan Allah berikan rezeki pergi haji kembali insyaallah sehingga berulang-ulang. Sampai di sini pertemuan kita tentang kajian akhlak, ya, dengan baca kitab Syarah Dislal Hukuk, dan kita sudah menyelesaikan bab atau hak-hak haji. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab 13, yaitu hak-hak sedekah insyaallah. Semoga kita dipanjangkan usia kita, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.